Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aspreni Asmar dengan NIM 2003007, program studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Saya dari kelas RMIKA 2020. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen saya, yaitu menghubungkan Microsoft Access dengan Microsoft Visual Basic. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu membuat 10 field mengenai data mahasiswa pada Microsoft Access. Kemudian saya akan membuatkan satu folder di mana akan menyimpan Microsoft Office yang telah saya buat tadi. Nah, pada tampilan Microsoft Office Access ini, di sini terdapat table yang berisi 10 field, di mana 10 field ini diantaranya yaitu NIM, nama, tanggal lahir, alamat, NIK, jenis kelamin, program studi, berat badan, tinggi badan, dan nomor HP. Nah, NIM sebagai primary key. Kemudian kita keluar dari Microsoft Office, kemudian masuk ke Microsoft Visual Basic. Nah, pada Microsoft Visual Basic ini terdapat banyak pilihan sesuai kebutuhan. Nah, di sini saya akan memilih FD Enterprise Edition Controls. Klik Open, kemudian Yes. Pada bagian kiri ini terdapat toolbox. Nah, toolbox ini yang akan kita gunakan diantaranya yaitu label untuk membuat fields. Kemudian untuk mengisi field itu sendiri kita akan menggunakan text box. Kemudian terkhusus untuk tanggal lahir kita menggunakan command button. Kemudian setelah itu kita akan menghubungkan Microsoft Office dan Visual Basic yaitu melalui toolbox Adobe DC. Kemudian data grid untuk menampilkan data yang telah kita input. Nah, pada bagian kanan maksud saya, di sini terdapat kolom project, kemudian form ini adalah tempat nanti kita akan bekerja, kemudian properties yaitu properties dari toolbox yang akan kita gunakan, kemudian yang terakhir yaitu form layout. Kemudian kita klik 2 kali form. Nah, di sini akan tampil halaman yang akan kita gunakan untuk mengerjakan 10 field tadi. Yang pertama-tama saya akan membuat 10 field dengan menggunakan toolbox label. Di sini saya menggambar 10 field. Nah, di sini sudah terdapat 10 label. Kemudian saya akan memasukkan 10 field yang telah saya buat di Microsoft Access tadi. Yang pertama yaitu NIM, kemudian yang kedua nama, kemudian yang ketiga tanggal lahir, kemudian yang keempat adalah alamat, kemudian yang kelima adalah NIK, kemudian yang keenam adalah jenis kelamin, kemudian yang ketujuh adalah program studi, kemudian selanjutnya adalah berat badan, kemudian yang ke-9 adalah tinggi badan, kemudian yang terakhir adalah nomor HP. Nah, setelah itu kita akan membuat isi dari label tadi yaitu dengan menggunakan text box. Nah, text box kita gambar di sini sebanyak 9, yaitu untuk NIM, nama, alamat, NIK kita menggunakan text box. Terkhusus untuk tanggal lahir kita menggunakan command button. Salah, maksud saya adalah DT Picker. Untuk NIM, nama, alamat, NIK, jenis kelamin, program studi, berat badan, tinggi badan, dan nomor HP saya menggunakan text box. Kemudian untuk tanggal lahir saya menggunakan DT Picker. Nah, yang selanjutnya akan saya lakukan yaitu menambahkan kolom Adobe DC.
Nah, kolom ada DC kita tambahkan di sini. Kemudian klik ada DC properties, kemudian use connection string, kemudian build. Kemudian kita pilih Microsoft Jet 4, next, kemudian select database name. Kemudian kita ambil ini mahasiswa, open, kemudian text connection, oke, kemudian oke. Kemudian kita masuk record search, kita ambil yang 2, kemudian kita ambil data mahasiswa. Nah, selanjutnya di sini kita menambahkan data grid. Nah, pada data grid ini kita akan menghubungkan antara Microsoft Access yang kita buat tadi dengan Microsoft Visual Basic. Nah, di sini kita cari di properties data source. Kemudian di data source kita klik ada di C1. Kemudian di sini retrieve files, yes, oke. Nah, di sini telah terhubung ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita menggunakan command button untuk mengisi kata save. Kita ganti di sini menjadi save. Kemudian yang kedua adalah search. Kemudian yang ketiga edit. Yang ketiga edit. Kemudian yang keempat adalah delete. Kemudian yang kelima adalah exit. Exit atau keluar. Nah, kita akan membuat script di sini. Nah, di sini kita akan memasukkan script. Nah, scriptnya telah saya copy dari Word yang telah saya buat sebelumnya. Oke, jadi perintahnya adalah ini. Kemudian kita jalankan dengan F5. Nah, di sini sudah bisa. Di sini bisa kita isi. Contohnya name-nya 2001007. Kemudian namanya Aspriyani Asmar. Kemudian tanggal lahirnya 2002. Kemudian alamatnya Hadiah 9. Nicknya kita karang saja. Kemudian jenis kelaminnya perempuan. Kemudian program studinya RMIK. Berat badannya 48 kg. Kemudian tinggi badannya adalah 148 cm. Kemudian nomor handphonenya 0812 4483 552. Kemudian kita klik save. Nah, di sini tersave di data grid ya. Jadi kita bisa lihat data-datanya. Nah, kemudian kita keluar dulu. Nah, selanjutnya kita masuk ke search ya, search. Nah, di sini sudah ada ininya juga, scriptnya yang telah saya buat sebelumnya. Kita masukkan.
Kemudian kita jalankan F5. Nah, di search ini kita bisa men-search primary key-nya yaitu 2001007. Kita search, nah name not available. Namanya Aspriani. Sini kita hapus. Kemudian search. Nah, name not available. Oke, kemudian yang selanjutnya di sini ada edit. Nah, untuk edit sini juga telah saya buat sebelumnya. Kemudian kita masukkan, kemudian kita klik F5. Nah, tadi di sini 2001007, kita ganti 112233. Kemudian namanya Umer. Ini kita hapus. Nah, kita ulang dulu guys. Jadi tadi F5. Kemudian kita klik kemudian selanjutnya kita masuk ke delete, kita klik 2 kali. Nah, di sini juga sudah ada. Jadi kalau delete itu kita copy recurset, kemudian di bawah delete. Nah, kemudian kita jalankan F5. Nah, di sini kita masukkan name-nya 2001007. Kemudian kita klik delete. Nah, oke, jadi kita masuk delete tadi. Kemudian kita jalankan F5. Kita kosongkan dulu semua teksnya. Ini kita cari name-nya. Kemudian kita delete. So permission not defined. Oke. Nah, selanjutnya itu yang terakhir yaitu exit. Nah, kalau untuk exit dia di sini N. Kemudian kita F5. Kemudian di sini kita cari tanggal 12. Kita hapus dulu. Kemudian name-nya 2001007. Kemudian namanya Aspriani Asma. Kemudian kita exit. Nah, keluar. Oke, berarti ini telah berhasil. Oke, baiklah, itu saja video dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.